Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar dan taubat. Apa bedanya? Istighfar ya artinya ya talabul maghfirah. Talabul maghfirah. Meminta ampunan, meminta maghfirah. Nah, maghfirah sendiri itu apa? Maghfirah itu apa? Ya. Maghfirah itu artinya apa? Maghfirah. Maghfirah itu dalam bahasa Arab diambil dari mighfar. Mighfar itu adalah helm atau penutup kepala yang dipakai oleh prajurit tatkala bertempur. Itu dalam bahasa Arab namanya apa? Mighfar. Jadi kalau orang prajurit bertempur zaman dahulu kala, mereka pakai baju besi, kemudian mereka pakai helm penutup kepala mereka. Itu namanya mighfar. Sehingga mighfar itu ya, jadi maghfirah itu diambil dari kata apa? Al-mighfar. Mighfar tadi apa? Helm penutup kepala prajurit. Nah, fungsi helm tersebut ya, ada dua. Fungsi helm, fungsi mighfar ada dua. Yang pertama menutupi, yang kedua melindungi. Tidaklah dikatakan sesuatu mighfar kecuali dia mengumpulkan dua fungsi ini. Songkok itu tidak melindungi. Kalau ada besi kena kepala. Meskipun dia menutupi kepala saya tapi dia tidak melindungi apa? Kepala saya. Sorban juga demikian. Sorban menutup kepala tapi tidak melindungi. Kalau ada besi, ada kayu, dia tidak melindungi kepala saya. Maka sorban dan songkok tidak disebut dengan mighfar. Mighfar disebut mighfar adalah helm yang dipakai oleh prajurit. Sehingga kata para ulama, tatkala seorang berkata astaghfirullah, dia harus dalam hatinya. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, astaghfirullah ya Allah, aku mohon maghfirah kepadamu, yaitu aku mohon agar kau menutupi dosa-dosa yang aku lakukan, jangan kau umbar. Dan aku mohon jangan kau berikan dampak dosa-dosa yang aku lakukan kepadaku. Karena setiap dosa itu mendatangkan dampak buruk. Ya. Entah kemudian hatinya menjadi hitam, entah kemudian hubungan dengan istrinya jadi tidak baik, entah usahanya menjadi macet, ya, entah dampak-dampak buruk yang lainnya. Maka tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu, maghfirah, yaitu ampuni aib-aibku, kalau aku bermaksiat jangan kau bongkar di dunia maupun di akhirat. Paham? Kita ini banyak maksiat, orang tidak tahu, tapi kalau Allah bongkar tentu kita akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah fungsi dari astaghfirullah, artinya minta untuk ditutupi aib kita dan minta agar tidak diberikan dampak dari apa? Maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi orang banyak maksiat Allah kasih sakit parah, Allah kasih terkena musibah. Kita tidak ingin. Kita tahu kita tidak luput dari dosa-dosa, maka kita astagfirullah sambil kita menyesali, kita menyatakan ya Allah jangan kau bongkar aibku, banyak saudara-saudariku yang tidak tahu apa yang aku lakukan. Bagaimana kalau aku di rumah bersama suamiku, bagaimana aku malas salat kalau di rumah, bagaimana apa yang aku nonton tatkala di rumah tidak ada yang lihat. Kalau aku berkumpul sama mereka memang seakan-akan aku ukhti yang soleha, istri yang soleha. Tapi kalau pulang ke rumah amburadul, ya Allah jangan kau bongkar aib-aibku. Paham? Benar atau tidak ibu? Benar atau tidak? Benar ya. Dan lindungi aku, jangan sampai dampak maksiatku ini ya menimpaku. Akhirnya aku jadi ribut sama suamiku. Akhirnya anak-anak jadi nakal gara-gara maksiat yang aku lakukan. Akhirnya aku jadi malas salat gara-gara maksiat yang aku lakukan. Hatiku menjadi hitam dan yang lainnya. Itulah makna apa? Astagfirullah. Nah, istighfar bisa jadi seorang tetap melakukan dosa tersebut, tapi namun istighfar. Dia tahu dia salah dan tidak bisa meninggalkan. Oleh karena di antara doa zikir pagi petang kita mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku yang aku pikul dan aku belum bisa meninggalkannya. Ada dosa-dosa orang tidak bisa tinggalkan. Ada orang, betapa banyak orang datang pada saya nangis. Dia tidak bisa, dia selalu melihat hal yang haram, dia tidak bisa tinggalkan. Nangis depan saya. Dia berusaha namun dia tidak bisa, itu jadi kecanduan bagi dia. Saya bilang istighfar, minta kepada Allah. Tapi dia senantiasa beristighfar.
Dan dia berharap Allah mengampuni dosa-dosanya meskipun dia belum bisa meninggalkan. Betapa banyak orang tahu riba itu haram, dia tidak bisa meninggalkan. Dia belum bisa sampai pada tahapan taubat. Dia baru sampai tahapan apa? Istighfar. Ya Allah ampuni aku, saya tidak bisa meninggal. Ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Jadi istighfar sebenarnya doa agar diampuni. Bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi Allah tidak kabulkan. Nah, kalau istighfar sudah sempurna sampai pada tahapan apa? Taubat, yaitu meninggalkan maksiat. Jadi ini bedanya istighfar dengan apa? Taubat. Jadi istighfar yang sempurna sampai pada derajat apa? Taubat. Dan ini adalah istighfar yang sempurna. Oleh karenanya, seorang apakah dia bisa meninggalkan maksiat atau belum bisa, hendaknya dia banyak apa? Istighfar. Kalau dia belum bisa meninggalkan maksiat, dia juga mengatakan Rabbi ghfirli wa tub alayya. Rabbi ghfirli wa tub alayya. Apa artinya wa tub alayya? Ya Allah, aku beristighfar kepadamu, wa tub alayya artinya ya Allah anugerahkan aku, ilhamkan aku agar aku bisa bertaubat. Karena seorang terkadang tidak mampu untuk bertaubat karena syahwatnya telah menguasai dia. Oleh karena dia berkata kepada Allah, wa tub alayya. Ya Allah, ilhamkanlah aku agar aku bisa bertobat. Entah mungkin bulan depan baru dia bisa bertobat, entah tahun depan tiba-tiba Allah kuatkan hatinya, tiba-tiba dia bisa meninggalkan maksiat tersebut. Jadi di antara doa Nabi apa? Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau dia sudah meninggalkan dosa, maka tub alayya artinya terimalah taubatku. Aku bertobat kepadamu, terimalah taubatku. Tapi kalau dia belum bisa meninggalkan maksiat, berarti dia berkata wa tub alayya, ya Allah anugerahkanlah aku agar aku bisa apa? Bertobat. Jadi saya ulangi, ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tub alayya, ya. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli, ya. Yang pertama kita bicara Rabbi ghfirli, ini artinya apa? Istighfar, ya. Maknanya seperti ini kan? Istighfar. Wa tub alayya, ini bisa maknanya dua kemungkinan. Kalau dia sudah meninggalkan dosanya, maka artinya terimalah taubatku. Terimalah taubatku. Kalau belum meninggalkan maksiat, maka maknanya apa maknanya? Ilhamkanlah aku untuk apa? Bertobat. Jadi kalau kita zikir pagi petang jangan lupa Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada dosa-dosa yang sudah kita bertobat, kita meninggalkan, kita katakan ya Allah terimalah taubatku tersebut. Ada yang belum, mungkin masih hobi nonton apa kayak, masih sering jalan-jalan ke tempat yang enggak benar kayak, masih sering hobi bantah suami kayak, masih sering hobi merintah-merintah suami, masih sering hobi ngabisin duit suami ya. Dan hobi-hobi yang lainnya.